Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. 10 Minute Talks Maintenance edisi ke-29 ini, kita akan membahas mengenai Reliability Center Maintenance atau RCM2 bagian pertama, yaitu How to Develop Failure Mode and Failure Effect. Sesuai RCM2 John Mowbray, RCM didefinisikan sebagai a process used to determine what must be done to ensure that any physical asset continue to do what it is user want it to do in its present operating context. Atau RCM adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa suatu aset fisik dapat bekerja, melakukan apa yang penggunanya ingin lakukan sesuai konteks pengoperasiannya saat ini. Kita akan mulai dari RCM System Analysis Process yang terdiri dari 9 step. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pada step keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, yaitu the RCM the 7 basic question. Developing System Function and Function Failure. Developing System Function and Function Failure ini adalah untuk menjawab 7 pertanyaan RCM nomor 1 dan 2. Function atau fungsi. What are the functions and associated performance standard of the asset in its present operating context? Apa fungsi dari aset dan standar kinerja yang terkait dengan fungsi itu sesuai dengan konteks operasinya? 4 kunci konsep berkaitan dengan fungsi. Pertama adalah operating context. Keadaan di mana aset atau physical asset diharapkan dapat dioperasikan atau ditempatkan. Operating context akan terdiri dari 7 elemen, yaitu batch and flow process, redundancy, quality standard, environmental standard, safety hazard, shift arrangement, work in process. Kunci yang kedua adalah jenis function. Pertama adalah primary function, yaitu fungsi utama dari peralatan. Yang kedua adalah secondary function, yaitu fungsi pendukung untuk agar peralatan utama tersebut dapat dioperasikan dengan baik dan aman. 6 fungsi pendukung, yaitu environmental integrity yang berkaitan dengan lingkungan, safety, structural integrity, control containment atau comfort, appearance protection, economy efficiency, dan yang keenam adalah superfluous function. Secondary function ini akan kita singkat menjadi escape. Kunci ketiga, yaitu function statement. Sebuah pernyataan fungsi atau function harus terdiri dari sebuah kata kerja, sebuah objek, dan standar kinerja performance standar yang diinginkan. 4. Performance standard dimasukkan dalam pernyataan fungsi adalah tingkat kinerja yang diinginkan oleh user atau pengguna aset dalam konteks operasinya. Functional failure atau kegagalan fungsi. In what ways does it fail to fulfill its function? Bagaimana aset tersebut dapat gagal memenuhi fungsinya? Functional failure didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu aset untuk memenuhi suatu fungsi dengan standar kinerja yang dapat diterima oleh users. Aspek-aspek yang berkaitan antara performance standard dan kegagalan, pertama adalah partial failure. Partial failure situasi di mana aset tersebut masih berfungsi, tetapi mempunyai kinerja di luar batasan yang dapat diterima. Sementara total failure adalah suatu situasi di mana hilangnya fungsi secara keseluruhan atau total.
upper and lower limit atau batas bawah, batas atas. Suatu aset dinyatakan gagal jika menghasilkan produk melebihi batas atas atau di bawah dari batas bawah. Gauge dan indicator. Kegagalan bisa terjadi pada gauge atau indicator atau sistem kontrol, sistem proteksi, khususnya dalam pembacaan batas atas batas bawah yang tidak tepat atau di atas atau di bawah dari indikasi sebenarnya. Performance standar yang digunakan untuk menilai kegagalan fungsional harus ditetapkan oleh orang-orang yang kompeten, seperti orang operation, orang pemeliharaan, atau orang lain yang memiliki pendapat yang sah tentang bagaimana aset harus berperilaku. Berikutnya kita bahas mengenai how to develop failure mode and effect. Developing failure mode and effect ini adalah untuk menjawab 7 pertanyaan LCM nomor 3 dan 4. Failure mode atau modus kegagalan. What causes its functional failure occurs? Apa modus penyebab setiap kegagalan fungsi? 5 kunci konsep yang berkaitan dengan failure mode. Pertama adalah identifying failure mode, yaitu semua mode kegagalan atau failure mode yang mungkin menyebabkan setiap kegagalan fungsional harus diidentifikasi. Kedua, establishing what it means by reasonably likely, atau metode yang digunakan untuk memutuskan modus kegagalan yang sangat mungkin terjadi harus dapat diterima oleh users. Yang ketiga, level of causation. Failure mode harus diidentifikasi pada tingkat sebab akibat atau cause and effect yang memungkinkan untuk mengidentifikasi failure management policy yang tepat. Keempat, source of information. Daftar modus kegagalan harus mencakup failure mode yang telah terjadi sebelumnya, failure mode yang saat ini dapat dicegah dengan program pemeliharaan yang ada, dan failure mode yang belum terjadi namun dianggap cukup mungkin terjadi dalam konteks pengoperasiannya. Kelima, types of failure mode, yaitu daftar failure mode harus mencakup semua peristiwa atau proses yang mungkin menyebabkan kegagalan fungsional, termasuk di dalamnya adalah kerusakan-kerusakan, cacat desain, dan kesalahan manusia. 3 kategori dari failure mode atau modus kegagalan. Pertama adalah falling capability, yaitu kapabilitasnya turun ke bawah kinerja dari yang diinginkan. Yang terdiri dari deterioration atau kerusakan, yaitu bentuk kehausan, kelelahan, korosi, abrasi, dan lainnya. Lubrication failure, kegagalan pelumasan. Adanya debu yang mengganggu langsung ke mesin, yang menyebabkan blocking dan menempel atau membuat mesin macet. Kerusakan karena disassembly, yaitu komponen lepas, bergeser, satu assembly terlepas, atau satu mesin utuh bergeser. Kelima adalah human error, yaitu modus kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Kategori yang kedua adalah increase in desired performance, yaitu saat kinerja yang diinginkan di atas kemampuan awal. Kinerja yang diinginkan naik sampai alat tidak mampu melaksanakannya lagi. Meningkatnya stres menyebabkan percepatan kerusakan ke tingkat di mana alat menjadi tidak andal. Kategori yang ketiga adalah
initial incapability, yaitu performance yang diinginkan di luar dari batasan kemampuan awal sejak alat tersebut dioperasikan. Failure mode How detail? Failure mode harus diuraikan cukup detail agar dapat ditentukan failure management policy yang sesuai atau yang tepat. Terlalu sedikit dapat mengakibatkan analisis yang mengambang dan mungkin jadi berbahaya. Terlalu dalam atau terlalu detail menyebabkan keseluruhan proses RCM butuh waktu yang lama. Detail yang berlebihan menyebabkan proses analisis perlu waktu 2 atau 3 kali lebih lama dari yang diperlukan. Beberapa faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan failure mode. Pertama adalah causation. Causation adalah penyebab dari beberapa kegagalan fungsi, dapat diurai ke hampir semua tingkat detail dan tingkat yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Hubungan antara tingkat kedetailan dan jumlah failure mode yang diurai, makin dalam menggali failure mode di FMEA, maka banyak failure mode yang bisa kita dapat. Pertimbangan yang kedua adalah probability, adalah suatu daftar failure mode yang cukup beralasan untuk dapat terjadi. Pertama adalah kegagalan yang sudah pernah terjadi sebelumnya pada alat atau equipment yang sama atau yang mirip. Yang kedua adalah failure mode yang sudah menjadi sasaran atau subjek dalam proactive maintenance. Dan ketiga adalah failure mode yang lain yang belum pernah terjadi tetapi dapat ternyata terjadi. Pertimbangan yang ketiga adalah konsekuensi. Jika konsekuensinya sangat berat, walaupun kemungkinan terjadinya tidak besar, harus tetap dianalisis. Dikeluarkan dari analisis yang ada dan dapat dianalisis pada analisis lebih lanjut. Kaitan antara failure mode dan operating context. Operating context dapat mempengaruhi tingkat di mana analisis dilakukan. Failure effect. What happens when each failure occurs? Apa yang terjadi jika modus atau penyebab kegagalan itu muncul? Dua konsep kunci yang berkaitan dengan failure effect adalah pertama, basic assumption atau asumsi dasar bahwa failure effect harus menggambarkan apa yang akan terjadi jika tidak ada tindak pemeliharaan yang dilakukan untuk mengantisipasi, mencegah, atau mendeteksi kegagalan. Konsep yang kedua, information needed. Failure effect harus mencakup semua informasi yang diperlukan untuk mendukung evaluasi konsekuensi kegagalan. Seperti, pertama adalah bukti apa bahwa kegagalan telah terjadi. Dalam kasus fungsi tersembunyi, apa yang akan terjadi jika terjadi beberapa kegagalan atau multiple failure. Kedua, bagaimana kegagalan ini mengancam keselamatan atau lingkungan. Tiga, bagaimana pengaruhnya pada proses produksi atau operasi. Keempat, kerusakan fisik apa yang disebabkan oleh kegagalan tersebut. Dan yang terakhir kelima, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Setelah analisis RCM kita mendapatkan keempat dari unsur tadi, yaitu fungsi, kegagalan fungsi, modus kegagalan, dan efek kegagalan, maka hasil analisis akan dituangkan dalam worksheet, yaitu RCM2 Information Worksheet, di mana pada worksheet tersebut terlihat bahwa satu fungsi akan terdiri dari beberapa kegagalan fungsi. Dari beberapa kegagalan fungsi akan diuraikan menjadi beberapa modus kegagalan. Pada efek kegagalan atau failure effect akan terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kegagalan tersebut tersembunyi atau terlihat oleh operator? Yang kedua, apakah kegagalan tersebut akan mempengaruhi
keselamatan atau lingkungan, atau pada operasional, kerusakan apa yang terjadi, bagaimana kita akan mengatasi atau memulihkan adanya kegagalan tersebut atau restorasi. Demikian telah kita bahas mengenai RCM 2, yaitu untuk mengisi RCM Information Worksheet yang terdiri dari fungsi, functional failure, failure mode, dan failure effect. Selanjutnya pada edisi berikutnya kita akan bahas kelanjutan dari pembahasan kita ini, yaitu untuk mengisi RCM2 Decision Worksheet yang akan terdiri dari consequence evaluation dan default task, proposed task, initial interval, dan buy. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa.